Hari itu saat ingin berangkat ke kampus, tiba-tiba saja di tengah perjalanan, melihat wanita turun dari mobil dalam keadaan lemas. Berpikir jika wanita dalam bahaya, Robby pun berinisiatif untuk menolong dan membawanya kabur dari incaran pria jahat itu. Minta supir untuk mengejar, dengan sigap Robby memutar kendaraannya dan meminta Mila untuk naik ke atas motor miliknya. Tak terima Robby membawa kabur Mila, Jody pun mengancam akan menghabisi Robby. Melihat Mila yang tak sadarkan diri, Robby pun sepertinya bingung harus membawa Mila kemana. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Robby membawa Mila ke rumahnya, minta Mila berbaring di tempat tidur. Robby bermaksud ingin ambilkan air hangat untuknya. Namun siapa sangka, tiba-tiba Mila datang dan memeluk Robby dari belakang. Sepertinya Mila baru saja meminum obat yang membuat gairahnya meningkat. Entah apa yang terjadi hari itu, tiba-tiba saja Robby terbangun dan terkejut melihat Mila yang sudah ada di sebelah tempat tidurnya. Sepertinya Robby baru ingat hari itu, dia akan pergi ke kampus untuk mengikuti tes beasiswa bisnis dengan perusahaan besar. Melihat Robby yang tergesa-gesa membuat Mila kebingungan dan penasaran. Benar saja setibanya Robby di kampus, meski tes belum dimulai tapi dia sudah terlambat hampir 10 menit. Mengakui kesalahannya akhirnya dosen pembimbing mengizinkannya masuk. Menjelaskan hadiah yang akan didapat jika berhasil mengikuti ujian ini dengan sempurna. Tidak hanya mendapat biaya kuliah gratis, mereka pun berhak mendapat gaji tahunan sampai kuliah selesai. Dan bonusnya bisa menjadi manajer di perusahaan. Setelah menyelesaikan kuliah, semua orang terlihat sangat antusias. Melihat Robby yang tak memperhatikannya bicara, Bu dosen pun menghampirinya. Berpikir jika Robby sudah meremehkannya, Bu dosen pun mempertanyakan keseriusannya mengikuti ujian ini. Beri peringatan pada Robby, sepertinya kali ini Bu dosen memberinya kesempatan terakhir. Wandi yang tidak suka dengan Robby, justru sengaja membuat suasana menjadi tambah panas. Meremehkan Robby, bahkan dengan beraninya mengatakan, jika Robby hanyalah gembel dari kampung yang tak tahu etika dan bergaul dengan orang kota. Menganggap Robby adalah saingan terberatnya. Wandi yang melihat Robby tak memakai kartu ujiannya pun sengaja mengompori Bu dosen, agar Robby keluar dari ruangan dan tak mengikuti ujian. Siapa sangka tiba-tiba Mila datang dan mengejutkan semua orang. Melihat Mila seperti seorang putri kayangan, tidak ada yang menduga jika Mila adalah teman dekat Robby. Bermaksud ingin menyapa. Sepertinya Wandi pun sangat terpesona oleh kecantikannya. Memberanikan diri datang ke kelas Robby, ternyata Mila sengaja datang untuk antarkan kartu identitas mahasiswa milik Robby. Merasa sangat berhutang budi pada Mila. Berpikir jika ujian akan segera dimulai, Mila minta izin pergi dan berikan semangat pada Robby. Ujian pun dimulai. Tak butuh waktu lama bagi Robby si jenius. Terbukti hanya butuh waktu-waktu kurang dari 1 jam untuk mengerjakan ribuan soal. Mila yang setia menunggu pun terkejut melihat Robby yang sudah keluar dari ruangan. Sementara Wandi yang tak menyukai Robby pun memberi tepuk tangan, seolah meremehkannya. Mengancam Robby untuk tidak perlu terlalu sombong dan menganggap dirinya sudah lebih hebat darinya. Berpikir jika Wandi sudah keterlaluan, Robby pun berbalik mengatakan, jika Wandi bukanlah siapa-siapa jika orang tuanya tidak kaya. Bahkan dengan bangganya Rosan mengatakan, jika Wandi pasti yang akan memenangkan beasiswa ini. Asal kau tahu, hanya dengan satu kata saja, Wandi bisa saja menendangmu keluar dari kampus ini. Mendengar ucapan Rosan, Mila meledeknya dengan rasa ingin muntah, seolah kata-kata mereka menjijikkan. Mila pun mengajak Robby untuk tinggalkan mereka berdua. Berpikir jika besok Robby harus secepatnya sampai di kampus, untuk itu sebelum dia tidur, Robby pun memasang alarm lebih pagi. Namun siapa sangka, Mila yang tak ingin Robby buru-buru bangun pun, sengaja mengubah jam alarm sedikit lebih siang dari waktu yang ditentukan oleh Robby. Masuk ke kamar Robby tanpa sepengetahuannya, Mila yang terlanjur jatuh cinta pada Robby pun, terlihat tak ingin jauh-jauh darinya. Berpikir jika Robby tidak perlu terburu-buru ke kampus, Mila pun mereset jam alarm agar Robby cukup beristirahat. Tak tahu jika alarm sudah diubah oleh Mila, Robby yang terbangun dari tidurnya oleh suara alarm pun terkejut. Merasa sengatan matahari yang sudah cukup membuat matanya silau pun Robby terkejut. Merasa lebih dari 2 jam dari alarm yang dia pasang, Robby yang tak ingin terlambat pun bergegas bangun dan siap-siap untuk berangkat ke kampus. Seolah tak peduli dengan ucapan Mila, Robby pun buru-buru pergi. Beruntungnya pengumuman hari itu belum keluar. Wandi yang melihat Robby sangat tergesa-tergesa pun menghadang Robby masuk, seolah merasa dirinya sangat yakin jika dirinya lah yang akan memenangkan ujian ini.
Siapa sangka ternyata Mila juga datang ke kampus, berikan semangat pada Robbie jika dia tidak perlu takut melawan orang yang hanya memiliki kemampuan dari orang tuanya. Melihat Bu dosen datang dengan kertas yang berisikan pengumuman kelulusan pun, membuat jantung Robbie dan Wendy berdegup kencang. Beri pengumuman bagi yang mendapat nilai 10 besar. Diharapkan besok bisa hadir lebih awal. Tidak percaya dengan apa yang dia lihat, ternyata Wendy benar-benar kalah dari Robbie. Mendapat nilai nomor 2 di bawah Robbie, Wendy dan Rosa benar-benar tidak percaya. Sementara Mila yang sangat bangga melihat nilai Robbie yang jauh lebih mendekati angka sempurna pun sangat antusias dan berikan ciuman bangganya pada Robbie. Merasa Robbie tidak pantas mengalahkannya, Wendy dan Rosa berpikir jika Robbie sudah melakukan kecurangan, akan laporkan Robbie pada keluarganya. Robbie yang merasa tak melakukan kecurangan pun kembali mengancam mereka. Asal kau tahu Robbie, perusahaan yang bekerja sama dengan kampus ini, direkturnya itu adalah orang tuaku, dan aku bisa saja menyingkirkanmu dengan mudah. Merasa tak punya kekuatan apa-apa, Robbie terlihat sangat pasrah. Seolah merasa dirinya jauh lebih hebat, Mila yang tak terima pun menghubungi orang tuanya dan minta bantuan asistennya. Melihat Robbie yang sangat khawatir, Mila pun meyakinkan Robbie bahwa dia tak perlu memikirkan apapun, dan pastikan jika Robbie tidak akan pernah tersingkirkan dari posisinya saat ini. Tak ingin melihat Robbie terlalu banyak pikiran, Mila pun mengajaknya untuk berbelanja dan mentraktir Robbie karena telah berhasil memberikan nilai yang sempurna. Berpikir jika Robbie harus lebih fokus dan ikuti ujian berikutnya. Robbie pun menolak ajakan Mila. Sementara Mila yang sangat yakin jika Robbie tidak mungkin kalah dari Wendy pun terus berusaha meyakinkan Robbie. Merasa tak ingin kecewakan Mila, Robbie pun siap-siap ambil kendaraannya. Buru-buru hubungi asisten ayahnya untuk meminta pertolongan dari ayahnya. Minta asisten untuk memantau dan melihat kemampuan Robbie lebih dulu. Sepertinya ayah Mila tak ingin melakukan kesalahan yang fatal. Dengan tegas ayah Mila tak menyetujui permintaan Mila. Sementara itu Wendy yang tak terima jika Robbie mengalahkannya, datang ke perusahaan tempat saudaranya bekerja. Melihat wajah Wendy yang sangat kecewa, sepertinya Dinda tahu jika dia sedang butuh bantuan. Wawancara besok sepertinya, aku butuh bantuanmu Kak. Mengatakan jika Robbie sudah berbuat curang, Wendy pun minta Dinda untuk mengalahkan Robbie. Minta Wendy tak perlu khawatir. Dinda meminta asistennya untuk bawa semua laporan dan nilai para pemenang tes kemarin. Minta asisten untuk mengubah tes wawancara menjadi tes tertulis. Sepertinya kali ini Wendy sudah siap dengan kecurangannya untuk mengalahkan Robbie. Apa? Besok pagi akan ada tes tertulis kembali. Minta Robbie untuk mundur. Sepertinya Wendy kali ini sangat yakin jika dia pasti akan kalahkan Robbie jauh sebelum mereka mengikuti tes tertulis besok. Jadi aku sarankan, lebih baik kau mundur saja dari sekarang. Sesampainya di rumah, melihat begitu banyaknya kisi-kisi yang akan keluar besar, sepertinya Robbie sangat khawatir jika kali ini dia tak punya cukup waktu untuk belajar. Minta Robbie untuk memberi nilai pada gaun barunya. Robbie sangat tidak peduli dan terlihat sangat pusing. Minta Mila untuk memberinya waktu. Sepertinya Robbie ingin Mila tinggalkan dia sendiri dulu. Mila yang tahu jika Robbie pasti berhasil pun lagi-lagi meyakinkan Robbie untuk tidak perlu mencemaskan masalah itu. Keesokan harinya sesampainya Robbie di ruangan Tenzin, seperti mendapat semangat baru, Robbie meyakinkan dirinya pasti mampu. Sementara itu Wendy yang merasa dirinya pasti berhasil mengalahkan Robbie pun datang dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Melihat semua saingannya kali ini adalah orang-orang terpilih, Robbie terlihat sangat khawatir. Datang dengan asisten pengawas ujian, sepertinya Robbie tidak tahu jika Dinda adalah kerabat dekat Wendy. Bagikan soal ujian tertulis kedua pada semua peserta ujian. Diam-diam Dinda mengawasi ujian dari layar monitor pemantau. Kumpulkan semua peserta di meja meeting perusahaan. Sepertinya Dinda ingin berikan pengumuman. Berikan selamat pada 10 peserta ujian yang lulus mengikuti seleksi kedua kali ini. Tim penilai pun sudah memeriksa hasil dengan urutan nilai teratas hingga terendah. Munculkan hasil penilaian di layar monitor. Siapa sangka hasil tersebut mengejutkan Wendy dan juga Dinda. Tidak percaya jika lagi-lagi Robbie lah yang berada di urutan nilai teratas. Minta Robbie tak perlu sombong dulu dan yakinkah jika dirinya yang akan berhasil menang pada tes wawancara besok. Ternyata hari itu saat Robbie sedang mengikuti tes ujian, tiba-tiba ibu pemilik tempat sewa Robbie pun datang ke kamarnya. Merasa sudah menunggak lebih dari 2 bulan. Ibu kos pun minta Robbie untuk tinggalkan kamar itu. Berpikir jika dia salah masuk kamar. Sepertinya ibu kos minta Mila jelaskan siapa dirinya. Tak ingin membuat ibu kos salah paham pada Robbie,
Mila terpaksa mengatakan jika ibu kos benar-benar salah kamar. Takut jika ibu kos kembali datang dan mengusirnya, sepertinya Mila belum siap untuk kembali ke rumahnya. Takut jika ayah memintanya untuk menikah dengan pria pilihannya, Mila sepertinya belum siap. Berpikir jika dia masih memiliki uang untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dengan keberanian Mila pun memulai usaha kecil di pinggir jalan. Melihat penjual yang sangat cantik, pria itu pun segera mampir untuk mencicipi dagangannya. "Nona, beri aku yang besar." Sementara itu Robby yang baru saja keluar dari gedung tempat dia melakukan tes ujian tertulis kedua, tiba-tiba terkejut mendapat pesan singkat dari Mila. Benar saja, ternyata pria yang membeli ubi rebus milik Mila tadi ternyata punya niat yang buruk pada Mila. Mengatakan jika perutnya sakit setelah memakan ubi rebus jualan Mila. Ternyata pria ini ingin memeras Mila dan minta ganti rugi, jika tidak maka Mila akan dilaporkan ke polisi. Merasa jika pria itu keracunan makanan yang Mila jual, semua orang yang tak tahu niat busuk pria itu pun minta Mila untuk bertanggung jawab. "Jika kau tidak ingin tanggung jawab, kalau begitu kau ikut saja denganku." Beruntungnya Robby datang tepat waktu, sehingga Mila bisa diselamatkan dari pria tua tak tahu diri itu. Mendorong pria itu hingga terjatuh. Tidak terima melihat perlakuan Robby, warga pun minta Robby minta maaf dan berikan ganti rugi. "Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Daripada kita saling membela diri, bagaimana jika kita panggil saja polisi? Siapa yang tahu jika pria ini punya niat licik untuk memeras kami? Dasar tak tahu malu. Tunggu saja pembalasanku." Keluar dari kantor polisi, Mila berterima kasih pada Robby karena lagi-lagi sudah membantunya dari masalah. Untuk apa berterima kasih? Dasar pria sombong. Malam harinya lagi-lagi ibu kos datang dan mengetuk kamar Robby. Minta Robby buka pintu. Sepertinya ibu kos meminta Robby usir Mila dari kamar kos miliknya. Minta Mila tak perlu khawatir, Robby akan bayar uang sewa kamar pada ibu kos malam itu juga. "Kalau kau tidak buka pintunya, aku akan menelepon polisi sekarang. Kau tanggung sendiri resikonya." Tak ingin ambil resiko, Robby segera keluar dan temui ibu kosnya. "Baiklah Bu, ini aku sudah punya uangnya. Awas saja jika besok-besok kau menunggak lagi, akan kutendang kau keluar dari rumah ini." Keesokan harinya Robby pun datang mengikuti tes wawancara. "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal." Namun siapa sangka di tengah-tengah, saat Robby sedang melakukan tes wawancara, tiba-tiba perusahaan mengalami masalah dan meminta manajer untuk memeriksanya. Temukan masalah pada penjualan perusahaan. Sepertinya ada selisih pada pemeriksaan laporan bulanan. Minta manajer untuk bertanggung jawab jika tidak ingin perusahaan mengalami bangkrut. Melihat Dinda yang sangat ketakutan, dengan inisiatifnya Robby mengajukan diri untuk membantu mereka. Siapa sangka ternyata atasan Dinda menyetujui dan memberi Robby kesempatan. Berpikir jika itu pekerjaan yang tidak terlalu rumit, Robby terlihat sangat bersemangat mengerjakannya. Sementara itu Dinda yang tak yakin lagi-lagi meremehkan Robby. Penjualan di pasaran dan data keuangan sudah kembali normal. Tidak percaya dengan apa yang sudah Robby lakukan, membuat Dinda dan karyawan yang lain terkejut. Tak ingin memiliki hutang budi pada Robby, Dinda pun akan berikan bayaran atas jasa Robby sebesar 30 juta. "Bagaimana mungkin Robby? Aku tidak percaya jika kau tidak lulus seleksi terakhir ini. Bukankah sudah berapa kali aku katakan, jangan pernah yakin jika kalian bisa kalahkan Wandi. Ikut aku sekarang. Aku akan masuk dan minta kejelasan pada mereka. Apalagi yang kau tunggu, silahkan pergi dari sini sekarang juga." Tak terima Dinda meremehkan dan mengusir Robby, dengan keberaniannya Mila ambil sapu untuk memberi pelajaran pada Dinda. Mendengar adanya keributan, membuat kepala direksi datang menemui mereka di luar. Terkejut melihat Mila. Siapa sangka ternyata kepala direksi sangat mengenal betul siapa Mila. Minta bantuannya, Mila pun jelaskan bahwa Robby adalah kekasihnya. "Secara khusus aku datang kemari, ingin sampaikan bahwa Tuan Robby lulus dalam tes wawancara kali ini." Merasa tidak percaya, Rosa dan Wandi pun terkejut. Berpikir jika Robby sudah melakukan kecurangan. Mila pun dengan tegas mengatakan, jika Wandilah yang bermasalah dan membuat kecurangan. Tunjukkan bukti kecurangan Wandi yang telah menyogok untuk mendapat nilai terbaik. Rupanya kepala direksi sudah dapatkan bukti dari Mila. Berpikir jika Dinda dan Wandi sudah bekerja sama untuk melakukan kecurangan pada perusahaan. Dengan tegas kepala direksi memberi sanksi pada mereka berdua. Tidak ingin disalahkan oleh masalah ini, Wandi pun menyalahkan Dinda yang memintanya untuk membayar uang sogokan. "Ini semua karena dia, aku. Aku tidak butuh penjelasan kalian. Silahkan berikan saja laporan ini pada polisi.
Tinggalkan Dinda dan Wandi, kepala direksi pun mengundang Robby ke ruangannya. Tawarkan kerjasama pada Robby, sepertinya Robby tidak tahu jika perusahaan itu adalah milik keluarga Mila. Jika kau mau bekerja sama dengan perusahaan kami, kau bisa mulai bekerja besok dan jadwalnya hanya seminggu sekali saja. Ucapkan terima kasih. Terlihat Robby sangat bahagia sekali. Berpura-pura, jika kebaikan yang dilakukan kepala direksi pada Robby adalah usahanya, Mila pun ikut berikan ucapan terima kasih. Baiklah, sampai jumpa besok. Mendengar kabar baik tentang nona muda, asisten pun menemui ketua. Mengetahui jika Mila akan kembali, ayah Mila pun minta siapkan pesta untuk menyambut kedatangannya. Adakan pertemuan dengan teman lama. Sepertinya ada kejutan yang sudah dipersiapkan ayah untuk Mila. Menggeluti dunia bisnis sejak lulus sepertinya Dodi sudah sangat sukses dan berhasil membangun perusahaan sendiri. Datang membawa Robby ke pesta penyambutannya, sepertinya Mila benar-benar tidak tahu apa maksud ayahnya. Ucapkan selamat datang pada seluruh tamu yang hadir menyambut kedatangannya dengan Robby. Tak pernah bertemu selama bertahun-tahun, Dodi sangat pangling melihat kecantikan Mila saat ini. Menganggap jika Robby adalah temannya, sepertinya Dodi salah paham. Namun dengan kebaikan Robby, dia masih memaklumi sikap Dodi padanya. Berikan isyarat pada Dodi, sepertinya Mila benar-benar ingin Dodi menyadarkan Dodi. Minta berikan mahar yang sangat besar. Mila berpikir jika Dodi tidak akan sanggup memberikan apa yang dia inginkan. Sayang, apa kau sudah siap memperkenalkan dirimu? Mila, apa kau yakin ingin menjadikan pria miskin ini sebagai calon suamimu? Mendengar pernyataan Siska, sepertinya ayah Dodi tak terima dan mempertanyakan keseriusan ayah Mila. Meyakinkan Dodi jika Mila hanya akan jadi istrinya, sepertinya kali ini, ayah Mila tidak main-main dengan ucapannya. Merasa sudah dijebak oleh ayahnya, Mila terlihat sangat marah. Dengan tegas Mila menolak lamaran keluarga Dodi. Beraninya kau membantah ayah dan membela pria ini. Ayah, aku mohon. Aku dan Robby saling mencintai, tolong jangan pisahkan kami. Merasa sangat mampu dan bisa membahagiakan Mila, Dodi dengan keberaniannya membawa beberapa hadiah besar untuk melamar Mila. Dodi yang merasa jauh lebih rendah dibandingkan Dodi, terlihat sangat tidak percaya diri. Bawakan ratusan perhiasan dan uang miliaran. Sepertinya ayah Mila benar-benar terkejut dan tidak menyangka akan keseriusan Dodi meminang putrinya. Pastikan Mila menerima lamarannya. Dodi pun meyakinkan Mila jika dia akan dan mampu membahagiakan Mila seumur hidupnya. Kau pikir cinta bisa dibeli? Mendengar Robby mengatakan hal itu, membuat Dodi tertawa terpingkal-pingkal. Mengancam Mila untuk menerimanya, Dodi pun meminta restu pada ayah Mila. Bahkan Dodi rela berlutut di hadapan ayah Mila, demi mendapatkan restu untuk menikahi putrinya. Aku harap paman tidak salah paham, karena aku sudah berani mengancam putri Anda. Pastikan Dodi bisa menikahi Mila. Ayah Mila pun minta Dodi untuk berdiri dan tak perlu melakukan hal serendah itu. Minta pengawal untuk menangkap Robby. Sepertinya kali ini Dodi akan berikan pelajaran pada Robby. Mengancam akan menghancurkan Robby. Dengan tekadnya Robby tidak takut pada ancaman mereka. Lepaskan Robby dan juga Milai. Sepertinya Dodi ingin lihat seberapa mampu Robby melawannya. Beritahu pada ayah Mila jika manajer Chen datang. Ayah Mila tampak tidak percaya. Mengetahui jika manajer Chen adalah manajer perusahaan ternama di negara ini. Ayah Mila dan seluruh orang yang ada di sana tidak percaya. Bahkan Siska yang tahu dan mengenal manajer Chen pun segera menemui dan menyapanya. Menyapa manajer Chen dengan sok akrab, sepertinya kali ini Siska dipermalukan oleh manajer. Selamat datang manajer Chen. Apa hal yang membuat Anda datang ke rumahku hari ini? Siapa sangka ternyata manajer Chen ternyata adalah manajer di perusahaan milik Robby. Beritahu pada semua orang bahwa Robby sangat pantas meminang Mila. Sepertinya mereka masih belum paham maksud Tuan Chen. Siska yang masih tidak tahu jika Robby adalah atasan Tuan Chen pun, dengan beraninya dia merendahkan Robby di depan Tuan Chen. Minta Tuan Chen mengusirnya. Sepertinya kali ini Tuan Chen mengerti maksud Robby memintanya datang ke acara itu. Jelaskan pada ayah Mila jika Robby adalah pemilik perusahaan Wibowo. Sepertinya ayah Mila terkejut dan benar-benar tidak percaya mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Merasa sudah melakukan kesalahan, ayah Mila pun segera meminta maaf pada manajer Chen. Sementara itu Robby dengan tegas minta Dodi untuk mengakui kekalahannya. Dan minta Dodi beserta keluarganya tinggalkan rumah Mila secepatnya. Masih dengan kesombongannya, lagi-lagi Dodi mengancam Robby. Namun Tuan Chen yang sudah muak melihat ulah keluarga Dodi, akhirnya memaksa Dodi meminta maaf dan akui kesalahannya. Berlutut di hadapan Robby, sepertinya kali ini Dodi benar dipermalukan.
Ayah Dodi yang tak terima pun marah dan kecewa pada manajer Chen. Minta Dodi untuk berdiri, ayah Dodi akhirnya menyeret dan membawa Dodi beserta Siska tinggalkan tempat itu. Merasa selama ini sudah cukup tinggalkan perusahaan, akhirnya Tuan Chen minta Robi untuk kembali. Mengetahui selama ini, Robi hanya berpura-pura menjadi orang miskin, akhirnya Robi dapat temukan cinta sejatinya. Aku akan menikah, dan itu berkat bantuan Anda Tuan Chen.